A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita, tentunya dengan mata kuliah fikih akhlak. Selanjutnya, tak luput-luputnya kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi yang keempat, dan di sesi yang keempat ini kita akan berbicara tentang masalah atau tema keadilan. Keadilan tentunya dalam perspektif fikih. Nah, tentu sebagaimana pada umumnya sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh, tentu dalam setiap kajian ataupun setiap pembahasan itu tentunya kita harus mengkaji dan membahasnya secara sistematis sesuai dengan apa yang tentunya teman-teman kaji di dalam sebuah kajian ilmiah. Nah, tentu sebagaimana pada umumnya kita akan memulai pembahasan kita dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian daripada keadilan itu, atau dalam bahasa Arabnya al-adl atau al-idalah. Tentu mungkin kita sudah sering kali mendengar istilah ini, istilah yang cukup yang tidak asing lagi di kalangan kita, khususnya para pengkaji keislaman. Bahkan kalau di dunia perpolitikan kita mengenal istilah-istilah ini sering digaungkan oleh para calon-calon calon-calon pemimpin kita, karena persoalan ini merupakan, kalau kita lihat dari kacamata Islam, ini adalah menjadi salah satu dasar di dalam keberagamaan kita. Nah, tentu sebagaimana biasanya kita akan awali dengan pengertian daripada istilah yang kita sebutkan di sini, di mana dikatakan bahwa keadilan itu artinya itu keadilan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata al-adl dalam bahasa Arabnya, dan ini memiliki makna yang beragam ya. Kalau di sini kita mengutip misalnya dari kitab Al-Ain karya Farahidi, di mana beliau mengartikan al-adl ini dalam pengertian keteguhan, memutuskan yang benar dan menentang yang salah. Nah, dalam terminologi apa istilahnya ini, fikih, bagi sebagian orang keadilan itu adalah bermakna konsistensi praktis dan menghindari dosa dan maksiat. Ini bisa teman-teman lihat di dalam kitab Al-Muqni'ah karya Syekh Mufid,
Dan bagi sebagian lainnya, adli itu berarti, memaknai adli itu sebagai apa artinya kebaikan secara lahiriah. Ini juga bisa kita lihat di dalam An-Nihaya karya Syekh Tusi. Atau ada juga yang memaknai bahwa adli itu adalah sekedar meninggalkan atau tidak mengerjakan dosa. Nah, ini pengertian secara apa istilahnya, terminologinya di sini. Nah, kita masih berbicara tentang pengertian karena ya tentunya di dalam pengkajian sebuah tema itu tentu kita harus lebih banyak terlebih dahulu menjelaskan pengertian daripada istilah-istilah yang istilahnya digunakan dan yang menjadi pokok bahasan. Karena semuanya itu berangkat daripada pemahaman kita terhadap suatu persoalan, baru kemudian dari situ kita bisa mendiskusikannya secara terarah. Karena lewat pengertian ini ya kita bisa istilahnya menemukan titik temu, karena tanpa adanya kesepakatan dalam sebuah pengertian maka ya pembahasan itu akan kesana kemari, akan tidak jelas kemana arahnya gitu. Nah, kita kembali bahwa pengertian daripada adli itu di sini kita sebutkan bahwa menurut pendapat para fuqaha yang tentunya datang belakangan ya istilahnya, bukan ulama fuqaha yang keadilan, dikatakan bahwa keadilan adalah sifat yang kokoh dan teguh jiwa yang menyebabkan hadirnya dan bertahannya ketakwaan dalam mematuhi kewajiban, meninggalkan larangan, dan tidak melakukan dosa besar serta tidak memaksakan dosa kecil. Nah, di sini Allamah Hilli di dalam kitab Al-Qawaidul Ahkam atau Karaki misalnya dalam Jami'al Maqasid ini diterangkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa yang dikemukakan di sini itu keadilan di sini itu cukup bisa dikatakan bahwa penjelasan ini cukup istilahnya apa ya, itu cukup komprehensif lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tentunya tidak bisa kita katakan secara mutlak komprehensifnya itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat dan perhatikan apa yang dikemukakan di sini, keadilan itu istilahnya adalah sifat yang kokoh, yang teguh jiwa, yang kemudian dari situ lahir ketakwaan. Di situ ketakwaan itu dalam arti dia akan mematuhi kewajibannya, dia akan meninggalkan larangan dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan tentu termasuk dosa-dosa kecil itu dia tidak akan melakukan dosa-dosa kecil dalam pengertian bahwa dia tidak akan selalu mendesak dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang meskipun ya dari satu sisi dianggap dikategorikan sebagai dosa kecil, namun di sisi lain pada dasarnya yang namanya dosa itu justru kan akan mengotori akan mengotori jiwa dan hati seseorang. Sekecil apapun dosa itu dia akan, ya kalau mau digambarkan seperti misalnya gambar hati yang kemudian diisi oleh nuktah-nuktah hitam.
Nah, tentu itu akan memberi pengaruh dan memberi efek terhadap sikap keadilan itu sendiri. Sehingga di sini bukan hanya sekedar meninggalkan larangan atau misalnya tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil juga itu menjadi bagian yang penting di dalam penjelasan ini. Sehingga dari sini saya mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Allamah Hilli ini juga Karaki ini ya tentunya bisa dianggap sebagai penjelasan yang cukup komprehensif terkait dengan keadilan ini. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa, lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini tentunya perlu pendalaman, apakah definisi atau penjelasan yang dikemukakan ini bisa dikategorikan seperti apa yang saya katakan tadi ataukah tidak. Yang jelas bahwa ini bisa melingkupi hal-hal yang cukup penting di dalam keadilan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan kemukakan beberapa hal yang tentunya kita akan temukan di dalam praktik-praktik kehidupan keberagamaan kita, bahwa keadilan itu pembahasan yang cukup penting, karena terkadang dalam beberapa hal, dalam beberapa praktik-praktik hukum itu keadilan menjadi sebuah prasyarat yang mesti dipenuhi. Nah, di sini saya coba kemukakan beberapa hal yang mana keadilan itu menjadi syarat atau dianggap sebagai syarat bagi pelaku atau keabsahan tindakan perbuatan dalam banyak ketetapan-ketetapan syariat atau dalam keputusan-keputusan fikih. Sebagai contohnya di sini misalnya imam jamaah dan Jumat, imam jamaah dan imam Jumat misalnya. Dimana kalau kita menelusuri pandangan daripada fuqaha, di sini saya sebutkan bahwa pendapat para fuqaha yang terkenal tentang keabsahan keadilan dalam kedua kasus ini. Jadi untuk menjadi imam, baik imam jamaah sholat ataupun imam Jumat itu keadilan menjadi salah satu hal yang disyaratkan, bahwa seseorang itu harus adil untuk kemudian bisa menjadi dan mengemban amanah sebagai imam jamaah sholat dan juga imam Jumat. Itu disebutkan di dalam Al-Yahdhurul Faqih. Silahkan teman-teman. Nah, selanjutnya juga saya mengutip di sini bahwa Imam Khomeini telah menekankan persyaratan keadilan terhadap imam jamaah dalam masalah ini. Jadi dalam masalah imam jamaah, imam sholat jamaah misalnya, ya tentunya keadilan ini itu menjadi syarat dan sangat ditekankan. Jadi kalau misalnya kita ingin sholat berjamaah, tentunya orang yang paling adil, orang yang adil yang harus istilahnya, seseorang yang akan menjadi imam jamaah kita itu tentunya memiliki kriteria adil. Tentu sebagaimana kalau kita melihat definisi yang sudah kita kemukakan sebelumnya itu, dari situ kita akan punya gambaran bahwa seorang imam jamaah itu dikategorikan adil itu seperti apa. Yang jelas di situ ada dua kategori penting, yaitu tidak mengerjakan misalnya dosa-dosa besar dan dia tidak mendesak dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan berupa dosa-dosa kecil. Itu dua kriteria yang mungkin kita bisa lihat ke slide sebelumnya itu. Nah, itu contoh pertama di mana keadilan itu menjadi prasyarat. Juga di sini dalam kasus misalnya penghakiman atau kesaksian, tentu dalam kasus ini juga prasyarat berupa keadilan itu juga hal yang sangat penting. Seperti misalnya para fuqaha Imam Khomeini, para fuqaha seperti Naraqi dalam Mustanadus Syiah atau Najafi dalam Jawahir. Nah, Imam Khomeini juga telah menganggap keadilan sebagai syarat untuk penghakiman.
yang sebenarnya merupakan posisi penting dan salah satu mandat seorang faqih dan wali amr, dan juga syarat untuk kesaksian. Nah, ini jadi dalam kasus penghakiman, dalam kasus memberikan kesaksian juga ya, poin ini atau hal ini yaitu keadilan ini juga menjadi hal yang disyaratkan, sehingga itu sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Ini kasus-kasusnya, contoh kasus-kasus. Kita masuk pada slide berikutnya itu. Masih berkaitan dengan contoh berikutnya, dalam soal marja'iyah misalnya, dalam perspektif fikih, syarat keadilan bagi seorang marja' taklid itu, ya ini juga istilah marja' taklid, artinya mufti, istilahnya mufti yang menjadi rujukan ketika kita ingin meminta fatwa untuk suatu persoalan. Marja' taklid dalam istilah fikih ahlul bait seperti itu. Dalam istilah ahlus sunnah biasanya mufti Mesir, mufti Mekah dan seterusnya. Nah, dalam persoalan marja'iyah ini juga keadilan menjadi sebuah prasyarat. Artinya seorang marja' taklid itu, marja' taklid dalam keabsahan fatwanya untuk orang lain masih diperdebatkan ya. Banyak faqih berpendapat tentang keabsahan keadilan ini, seperti misalnya Allamah Illi disebutkan Al-Qawaidul Ahkam. Nah, keadilan ini menjadi adil, ini menjadi syarat bagi seorang marja'. Juga dalam kasus misalnya riwayat atau periwayatan lah istilahnya. Nah, ulama usul dan ulama imamiyah misalnya ya tentunya berbeda pendapat tentang keabsahan syarat keadilan dalam diri perawi ini. Sedemikian rupa sehingga sebagian dari mereka menganggap bahwa keadilan sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk menerima sebuah riwayat. Nah, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa ya kredibilitas riwayat itu sudah cukup, tidak perlu misalnya kita lihat perawinya itu. Nah, ini perbedaan, tapi ya terlepas daripada perbedaan pandangan itu, yang jelas bahwa dalam periwayatan itu ya tentunya ada perawi-perawi yang dikategorikan perawi yang adil. Tentunya di dalam penerimaan dan penolakan sebuah riwayat itu ya kembali lagi kepada seorang faqih, apa yang menjadi ukuran dia, apakah keadilan ini, karena kalau adil juga kan itu akan meningkatkan derajat riwayat itu sendiri. Nah, itu beberapa contoh ya yang dimana persoalan adil itu menjadi hal yang penting dalam beberapa kasus atau persoalan-persoalan fikih. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, dimana pada lanjutannya di sini disebutkan bahwa prinsip keadilan ini itu merupakan salah satu norma Islam yang menjadi akar agama, ya. Menjadi akar agama dan menjadi tolak ukur untuk kemudian untuk menghormati hak-hak sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, para ahli hukum atau diistilahkan para fuqaha ini dalam beberapa kasus ya merujuk pada keadilan atau ketidakadilan suatu tindakan. Syekh Ansari menganggap bahwa menerima harga atau qimah adalah wajib bagi pemilik dalam masalah ta'adzurul mithl. Ta'adzur misli itu ya, artinya dia tidak bisa mengembalikan barang yang semisal itu, barang yang seperti itu, sehingga ya di sini boleh lah istilahnya sebagai, karena dia ta'adzurul misl, uzur untuk mengembalikan barang yang sama, maka dia ya harganya dia nilai dulu berapa harganya dan harganya itulah yang kemudian dikembalikan.
Nah, karena jika tidak maka itu adalah ketidakadilan. Nah, pembahasan selanjutnya di sini kita mengutip bahwa Imam Khomeini juga berpendapat bahwa keadilan dalam menetapkan hukum dan menerapkan hukum adalah ukuran tindakan, dan bersama dengan rasionalitas itu adalah ukuran kebebasan menerapkan batasan-batasan ilahi mengatur masyarakat dan politik. Dengan demikian maka setiap putusan yang tidak adil bukanlah hukum agama. Nah, ini catatan penting. Setiap keputusan yang tidak adil bukanlah hukum agama, dan tidak ada putusan yang sah dalam sistem Islam kecuali jika bersumber dari keadilan. Dan keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, ia menganggap tipu daya hilah, ada istilah hilah syar'i ya, dalam riba sebagai salah satu contoh kezaliman sebagaimana riba itu sendiri. Nah, berdasarkan kaidah ini beliau tidak menganggapnya halal. Nah, yang jadi catatan penting di sini adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Khomeini, bahwa keadilan itu adalah persoalan yang sangat urgen, dan itu menjadi ukuran atau barometer untuk apa istilahnya keabsahan dan ketidakabsahan sesuatu itu. Nah, itu beberapa penjelasan sebagai mukaddimah ya, dan kita coba untuk masuk pada pembahasan kita, karena ya yang namanya pembahasan hukum itu kan tidak terlepas dari hukum taklifi atau hukum wad'i. Hukum taklifi kan yang istilahnya wajib, ada yang haram, ada yang mustahab dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan keadilan ini, kita apakah tindakan, karena kita yang menjadi pertanyaan penting kita itu kan adalah apakah adil ini, berlaku adil itu wajib, haram dan seterusnya. Nah, dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan ahkam itu kan yang ingin kita peroleh, yang kita ingin dapatkan. Tapi ini sekedar ya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kan, ini hanya sebagai ini saja, sebagai pengantar untuk kita bisa punya gambaran dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahwa mekanisme sebuah istinbat itu adalah seperti ini. Oke, kita kembali bahwa di sini kita coba untuk mengutip ayat, karena ya sebagai mukaddimah bahwa di dalam melakukan istinbat hukum itu secara umum tentunya para ulama, para fuqaha kita ketika ingin menetapkan sebuah hukum itu urutan-urutannya itu atau mekanismenya itu kan selalu saja diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika misalnya ingin memutuskan sebuah hukum, terlebih dahulu dia merujuk kepada ayat-ayat, mencoba untuk mencari ayat-ayat Al-Quran, apakah ada di antara ayat-ayat ahkam misalnya itu yang menjelaskan tentang hukum sesuatu ataukah tidak. Nah, karena persoalan kita adalah tentang berlaku adil ini, maka tentu kita harus merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian secara gamblang, secara pasti menjelaskan bahwa berlaku adil itu adalah sesuatu yang wajib, sama seperti misalnya mendirikan sholat itu, aqimus sholah, kutiba alaikumus siyam. Nah, ada ayat-ayat seperti itu yang kemudian menjelaskan tentunya tentang keharusan dan kewajiban sebuah taklif. Nah, di sini juga tidak terlepas dari itu, bahwa ketika kita ingin
membuktikan bahwa berlaku adil itu wajib dan seterusnya, maka ya kita merujuk terlebih dahulu, kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini kita coba mengutip salah satu ayat di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat. Nah, alla adna alla ta'ulu. Di sini kita coba maknai bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain dan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau gunakanlah budak-budak wanita yang kamu miliki, yang kemudian itu dapat mencegahmu dengan lebih baik. Nah, di sini saya mengutip dari Al-Mizan ya, tentunya kita mengutip penjelasan bahwa ayat ini memiliki dua bagian. Satu bagian perintah untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya, dan bagian yang kedua perintah untuk berlaku adil. Nah, pada bagian kedua ayat ini ditujukan kepada masyarakat umum mengenai makna yang sama dengan mengatakan jika kamu memutuskan perkara di antara orang-orang yang berselisih, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Nah, ya tentu di sini ada semacam perintah adil ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidu ma malakat wa in khiftum alla tuqsitu. Nah, ini. Jadi ada semacam keharusan untuk berlaku adil, bertindak adil. Nah, kalau kita coba untuk merujuk atau mengembalikan memori kita kepada pembahasan, membawa memori kita kepada pembahasan usul fikih, di mana kita diajarkan bahwa kalau ada semacam perintah, ya perintah apa saja dan tidak diembel-embeli dengan hal-hal lain, tentunya yang namanya perintah itu ya secara zahir menunjukkan sebuah keharusan ya. Sama seperti misalnya aqimus shalah kutiba alaikumus syiyam. Nah, perintah-perintah itu secara zahir menunjukkan sebuah keharusan ya, kecuali misalnya ada indikator-indikator yang kemudian mengarahkan bahwa perintah itu tidak bermakna wajib, tidak bermakna sebuah keharusan. Nah, ada ayat lain lagi, kita mengutip ayat lain lagi bahwa di sini Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum. Nah, ini juga sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Antahkumu bil adl. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ya, kamu harus menghakiminya dengan adil. Ini juga ya mengandung makna perintah untuk berlaku adil, antahkumul bil adil itu. Ini adalah contoh-contoh ayat yang kita bisa jadikan rujukan untuk kemudian menetapkan bahwa berlaku adil itu adalah sesuatu yang harus. Nah, ayat berikutnya juga masih dalam surah An-Nisa, tapi ayat yang berbeda. Di sini ada ayat 129 ya, di mana Allah berfirman walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harisarastum wala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima walan tastati'u an ta'dilu
dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil yang sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung. Nah, itu. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar bahwa yang namanya adil itu, berlaku adil itu adalah sesuatu yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Masih ayat ini kita masih mengutip ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti wal aqrabina iyakuna ghaniyan aw faqiran dan seterusnya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu. Ini juga masih an ta'dilu, berlaku adil. Jadi masih banyak ayat-ayat ya yang kita bisa jadikan rujukan nantinya. Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini juga i'dilu, ini jelas-jelas dalam bentuk perintah i'dilu. Nah, itu berlaku adil lah. Juga dalam surah An-Nahl ayat innallaha ya'muru, ini ya'murukum bil adli wal ihsan. Ini jelas-jelas lagi innallaha ya'muru bil adl. Itu. Ya itu ya saya kira gambaran tentang adil itu, keadilan itu. Tentunya ya ini sekali lagi ini hanya sekedar pengantar untuk kemudian kita punya gambaran, oh seperti ini misalnya kalau kita ingin mekanismenya itu kita harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau misalnya tidak ada ayat-ayat Al-Qurannya, kita coba merujuk kepada riwayat-riwayat, atau misalnya ijma, bagaimana ijma terkait dengan adil ini. Juga ya selain ijma ada dalil akal, bagaimana akal menjelaskan tentang keharusan berlaku adil ini. Itu semuanya kita bisa jadikan dasar. Namun ya disayangkan karena ya keterbatasan kita tentunya kita tidak menjelaskan lebih jauh untuk ke sana. Untuk sesi kali ini saya cukupkan demikian. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.